Salam Trigona, kembali lagi di channel YouTube Umah Kele. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu anggota dari budidaya kele yang ada di Desa Pringsari, yaitu owner Umah Kele. Yuk. Selamat sore Pak Nyaman. Selamat sore. Eh, Boleh saya berbincang-bincang sedikit dengan tentang peternakan yang Pak Nyaman kelola? Nah, Pak Nyaman, Iya. Tiang tadi jalan dari depan ini, Tiang melihat ada banyak tanaman bunga yang berwarna-warni, ada tanaman buah juga, dan ada kotak-kotak yang ada di sini. Nah, Pak Nyaman, bisa diceritakan tentang peternakan yang Pak Nyaman punya ini? Iya, selamat sore pecinta Trigona. Nah, ini adalah tempat budidaya saya, Umah Kele namanya ya, Umah Kele Trigona Farm and Honey. Di sini kita memelihara lebah tanpa sengat, atau di Bali disebut juga kele, atau kalau bahasa Latinnya lebih dibilang meliponini ya. Ya, Trigona juga ada yang bilang, itu bahasa lama. Nah, di sini kita pelihara berbagai jenis kele, terutama jenis kele lokal. Kalau lokal itu yang apa ya? Kele lokal itu yang biasa, yang banyak hidup di Bali, yang masih tersisa di alam liar di Bali. Sebenarnya jenis kele itu banyak ya. Ada di sini itu ada jenis kele lokal, itu dibilang juga Tetragonella lepicet. Kemudian ada juga yang saya datangkan dari luar, dari Sulawesi, itu birui, Tetragonella birui. Ada juga jenis Heterotrigona itama, itu kele yang ukurannya lebih besar. Nah, kele lokal itu kalau bahasa Latinnya sih Tetragonella lepicet. Itu yang dikenal dengan kele Bali, yaitu kele, ada kele-kele juga. Berarti Itu kele lokal. beda-beda ya namanya siapnya. Ya, beda. Kalau bahasa iniannya sih dikelompokkan ke berbagai jenis, apa jenis ya. Nah, jenisnya ada, kemudian jenisnya juga ada. Nah, Pak Nyoman, kenapa sih Pak Nyoman ini memilih budidaya kele? Sebenarnya ini mulai dari apa ya, seneng, itu hobi ya. Hobi. Ya, dulu kan ketika pandemi, waktu luang saya itu bertambah lah dibandingkan dengan rutinitas sebelumnya. Jadi searching di YouTube, di Google juga, ternyata ada kele itu juga bisa dibudidayakan gitu. Dan kebetulan di kampung waktu itu ada saya lihat ada satu sarang kele di kamar mandi. Nah, saya pindahkan tuh ya, dari sana saya nambah koloni, dari beli juga ada. Nah, kalau saya boleh tahu nih, banyak ada kotak-kotak nih Pak Nyoman, kira-kira udah lumayan punya ya, berapa nih? Punya. Sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Kalau budidaya kele itu sebenarnya bukan diukur dari jumlah koloni yang kita pelihara, yang kita budidayakan, tapi sangat dipengaruhi oleh vegetasi, oleh pakan. Jadi saya ini kan lahannya terbatas, gitu, lahannya terbatas. Walaupun di sekitarnya itu masih ada tumbuhan alami. Jadi di sini nggak terlalu banyak, sekitar 30 sampai 40 koloni. Ini baru awal. Nah, kan saya juga apa ya, sediakan pakannya juga. Nanti kalau saya rasa perkembangan koloni yang sekarang bagus, rencananya sih nambah. Kebetulan kan di sekitar sini masih banyak apa ya, alamnya masih natural, masih alami lah, masih banyak tanaman pakan kelenya masih banyak. Nah, seperti Pak Nyoman bilang kan itu pakan. Emang kalau kelenya itu memang ada pakan khusus gitu ya? Sebenarnya bukan khusus ya, tetapi sebelum budidaya itu kita harus mengenal dulu nih, kan dia makhluk hidup kan, perlu makan kan, gitu kan logikanya. Nah, kalau kele itu punya sebenarnya kalau mau budidaya ya, yang harus diperhatikan dulu adalah pakan. Pakannya itu secara garis besarnya ada 3 ya, 3. Walaupun ada air mineral juga sangat perlu. Nektar, polen, resin. Nah, kalau nektar itu akan menjadi sumber
bahan pembuatan madu bagi si gele. Kemudian kalau ada polen itu orang bilang sih bipolen ya, itu bipolen. Nah, polen itu berasal dari serbuk sari bunga. Nah, kemudian yang lagi satu itu resin. Resin itu berasal dari getah pohon. Nah, resin itu sih biasanya dipakai untuk tempat madu, kemudian sarang gitu. Jadi sarang lebah. Tapi juga pakai resin. Itu getah pohon lah. Nah, Pak Nyoman itu kan dalam satu kota ini gimana sih di dalamnya itu lebah-lebahnya ini ada yang masuk kayak gini? Gimana sih cara perkembangannya itu? Apakah ada begitu aja ada madu atau bagaimana? Kalau koloni ya, tentang koloni itu kalau bahasa awamnya lah kita anggap itu adalah keluarga atau keluarga lebah lah atau banjar lah istilahnya. Tapi mereka itu punya pembagian tugas masing-masing. Nah, kalau di dalam satu koloni itu biasanya ada ratu. Nah, ratu itu tugasnya untuk bertelur, untuk menjaga kelangsungan regenerasi lah istilahnya. Tugasnya itu adalah bertelur. Kemudian ada pejantan itu yang akan mengawini ratu. Kemudian lagi satu itu ada pekerja. Nah, pekerja itu yang biasanya kita lihat nih, yang kayak ini keluar masuk ini, ya itu yang tugasnya mengumpulkan nektar polen resin itu. Nah, itu dia membawa polen ya, kalau bentuknya bulat-bulat itu polen. Nah, itu tugasnya mencari pakan. Ya. Kemudian kalau lihat lebih spesifik ada juga yang kayak tukang bersih lah, kan misalnya ada lebah yang mati di dalamnya atau ada kotoran itu, mereka yang tugasnya mengeluarkan, membersihkan sarang. Kemudian ada juga namanya drone, itu yang bertugas sebagai penjaga, sebagai satpamnya. Itu juga itu yang jaga. Oh, yang ini di lubangnya kecil itu ya? Ya, itu tugasnya itu namanya drone lah kita bilang. Drone. Nah, tugasnya dia itu menseleksi kalau ada pekerja yang datang itu, yang mau masuk itu, dia yang menseleksi ini anggota koloni atau enggak gitu. Dia ketahuan kalau bukan anggota koloni itu biasanya diusir apa yang masuk ke sarangnya mereka. Ya. Nah, Pak Nyoman, ini kan Pak Nyoman salah satu dari anggota budaya lebah yang ada di Desa Pringsari ini ya. Ya. Kalau boleh saya tahu untuk pemasarannya Pak Nyoman bagaimana ya Pak Nyoman? Oke, sedikit tentang budidaya lebah, kelompok budidaya lebah kita ya. Kelompoknya sendiri kalau sudah melakukan aktivitas itu sudah dari lama, dari Bom Bali 1 kalau nggak salah ya. Jadi sekitar Bom Bali 1 itu sekitar 2000 berapa ya? 2002 kalau nggak salah. Jadi sekitar udah 20 tahunan lah sudah anggota kita itu sudah mulai mengumpulkan koloni, walaupun pada saat itu nggak kayak sekarang. Kan kalau sekarang banyak yang melakukan budidaya, madunya juga diburu orang itulah, dicari orang. Ya, nah, banyak peminatnya gitu ya. Ya, karena sekarang sih saya maunya itu kelompoknya itu lebih terorganisir. Jadi kita bisa sharing-sharing ilmu. Jadi saya mengumpulkan teman-teman sesama penghobi gele itu dalam wadah kelompok budidaya lebah di desa kita, di desa saya, namanya di Desa Pringsari. Jadi kita punya kelompok yang sekarang anggotanya itu 11 orang. Ya, kelompok budidaya lebah Pringsari, dan kita fokus lebah rangkasnya. Itu gele ya, ya. Nah, kalau pemasarannya sih selama ini kita nggak mengalami kendala ya, malahan kita kekurangan produksi, kekurangan pasokan, karena permintaan pasar terutama madunya itu cukup tinggi. Ya. Banyak ada peminatnya gitu ya. Ya, lumayan. Dan kelompok kita sih, anggota kelompok kita itu biasanya madunya habis terjual ke tetangga, ke teman-teman sekitar. Berarti Gitu. Ya. Untuk Pak Nyoman nih, Umah Gele ini udah punya produk apa aja nih? Kalau kita sih, kalau Umah Gele sendiri sebagai anggota kelompok budidaya lebah Pringsari masih fokus pada madu, pada
madu. Nah itulah kalau saya sendiri sih, karena saya aktivitasnya kebanyakan di Denpasar ya, di Anyar. Saya kalau pemasarannya sendiri itu melalui online. Iya. Ya, lumayan sih, terutama pada saat COVID itu kan walaupun belum teruji secara secara klinis atau perlu pengujian lebih lanjut, tetapi banyak orang yang sudah merasakan, ada orang yang kena COVID, coba minum madu kele, dari customer saya itu sih banyak yang sengkarut gitu. Berarti madu kele itu bagus ya untuk kesehatan tubuh gitu ya? Iya, kalau dilihat dari jurnal ilmiah sih banyak yang sudah melakukan penelitian terhadap madu kele. Walaupun kan kele itu kan banyak ya, di Malaysia juga ada, karena kele itu sendiri berkembang di daerah tropis dan subtropis. Nah, kalau di luar itu banyak penelitian yang menunjukkan madu kele itu unik dan khusus gitulah, dan punya manfaat yang lebih bagus daripada lebih dilihat dari yang sudah terbukti sih, anti kanker, dan anti bakteri, anti jamur. Ada itu ada jurnal ilmiahnya, nanti bisa dilihat atau saya bisa sharing. Itu sudah terbukti madu kele itu sangat bagus untuk kesehatan. Ya. Nah, untuk rasanya itu gimana sih Pak Roman? Rasanya ya, kalau madu kele itu punya rasa yang khas ya. Itu rasanya biasanya ada asamnya, ada sedikit kecut gitulah. Ada kecutnya. Ya, kalau madu lebah itu kan dominan biasanya itu manis. Ya. Tetapi tidak selamanya madu kele itu kecut sekali. Ya, tapi biasanya sih ada rasa-rasa kecutnya. Ada yang dominan kecut, ada yang dominan manis gitu, nanti tergantung lingkungan sekitarnya. Berarti itu juga mendukung lingkungan sekitar juga mendukung ya? Iya, rasa madu itu kan ini bukan produksi pabrik ya, jadi kita nggak bisa kontrol rasanya, kemudian keencerannya juga kita nggak bisa kontrol. Jadi rasanya itu akan berubah-ubah sesuai dengan lingkungan, sesuai dengan suhunya juga, kadar airnya juga itu sangat berpengaruh terhadap rasa madu kele. Iya. Nanti saya mau coba deh gimana rasanya. Ya boleh. Nah, Pak Nyoman, selama Pak Nyoman budidaya lebah ini, bagaimana sih suka dukanya budidaya lebah tanpa sengat ini? Kalau suka dukanya sendiri, mungkin lebih banyak sukanya ya, karena saya kan berangkat dari hobi, dari suka gitu ya. Ya, melihat pekerja keluar masuk itu udah seneng, apalagi melihat madunya tambah banyak gitu. Ketika kita melakukan pengecekan sarang atau koloni itu, madunya bertambah banyak pada saat panen itu, wah senang banget. Ya. Kalau dukanya apa ya, saya punya pengalaman di awal budidaya itu, koloni saya itu banyak punah. Iya, banyak punah karena mungkin pakannya kurang mendukung. Dan kebetulan lebahnya itu saya datangkan dari luar Bali, jadi bukan kele lokal lah istilahnya, bukan kele lokal. Saya coba untuk mengembangkan jenis luar, dari luar pulau. Nah itu banyak yang mati, ada sekitar puluhan ya koloni saya itu punah. Mungkin terkena air hujan, atau mungkin karena pakannya yang kurang. Nah kalau melihat koloni punah itu, wah sedih sih rasanya. Ya, karena memang memulainya dari hobi ya. Iya. Nah, Pak Nyoman, boleh nih tips untuk untuk para gimana ya? Boleh deh kasih tips untuk para pemula yang mau budidaya lebah, apa aja sih yang harus disiapkan? Budidaya kele ya, lebah tanpa sengat itu sangat dipengaruhi oleh vegetasi seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi kalau mau mulai budidaya itu usahakan lingkungan sekitarnya mendukung, artinya pakannya itu mendukung.
seperti tadi ya, kalau keluh itu kan perlu sumber nektar itu untuk menjaga produktivitas madu, kemudian polen itu untuk perkembangan koloni, kemudian getah juga nggak kalah penting ya. Jadi pohon-pohon di sekitar lingkungan budidaya itu harus ada. Jadi sumber nektar, polen, resin itu harus ada. Nah, baru dari sana baru mendatangkan koloni. Jangan langsung mendatangkan koloni tanpa melihat vegetasi sekitar, nanti bisa amburadul nih, koloninya bisa punah ya. Walaupun orang kan bilang budidaya lebah itu keluh itu gampang, taruh aja tunggu nanti menghasilkan. Itu nggak seperti itu. Iya, gitu. jangan Saya kira langsung taruh gitu aja. nggak bisa. Jadi harus diperhatikan pakannya dulu mencukupi, baru mendatangkan koloni. Jika tidak, ya koloninya ya paling-paling bisa bertahan, itu udah syukur. Biasanya sih punah kalau pakannya nggak mendukung. Jadi jangan terlalu ambisius lah ketika melihat di mana itu di YouTube orang posting panen madu, koloninya super, itu langsung ini mau bisa gitu. Nggak segampang itu. Jadi harus diperhatikan pakannya dulu, baru koloninya. Nah, saya lihat kan ini ada yang jauh-jauh gitu, gimana sih Pak Nyoman? Kenapa nggak dideketin aja? Oh iya, ini sih dari pengalaman ya, pengalaman. Nah, kalau mau menempatkan koloni itu usahakan jangan terlalu rapat, minimal sekitar 2 meter. Artinya pada saat koloni dibuka atau pada saat panen itu kan kita sedikit merusak koloni kan, merusak sarang itu kan. Biasanya mereka mereka berhamburan keluar. Nah, ketika berhamburan keluar itu biar mereka nggak menyerang koloni di sampingnya. Nah, kalau terlalu berdekatan biasanya dia nyerang koloni di sampingnya gitu. Makanya usahakan koloninya nggak terlalu berdekatan lah, minimal taruh sekitar 2 meter. Kalau dari pengalaman saya sih ya masih aman lah gitu. Itu untuk cara panennya gimana Pak Nyoman? Kalau panennya tergantung ya. Kalau yang keluh lokal, kalau Letizia itu kan kantong madunya kecil. Ya, kantong madunya kecil-kecil. Nah, nanti saya tunjukin deh kalau ya kecil-kecil. Jadi itu biasanya ya diambil langsung kantong madunya, diperas kemudian disaring. Tapi kalau keluh yang Itama itu kantong madunya relatif lebih besar, jadi kita bisa sedot dengan Itama yang mana tuh ya? Mungkin tadi lihat ya di depan. Tadi ada kayu-kayu. Yang kayu log, kita namakan log sih. Di atasnya itu kita taruh topping, itu tempat madu. Itu lebih gampang cara panennya, disedot dengan paku, di madunya saja tanpa merusak sarang. Iya. Nah, ini Pak Nyoman setelah panen kan pasti itu madu kan pasti disukai oleh semut yang kayak gitu. Nah, bagaimana sih perawatannya Pak Nyoman? Usahakan madunya nggak berceceran, karena kan semut suka sama madu ya. Mungkin pernah dengar mitos ya, kalau madu asli itu nggak dicari semut, itu salah itu. Saya juga boleh bilang salah. Ya, karena semut itu suka yang manis, apalagi madu. Biasanya kalau sehabis panen itu semut itu mencari sisa madu. Nah, itu sih kalau koloninya kuat sih aman. Kalau koloninya kuat sih aman. Tapi kalau mau biar semutnya nggak bisa masuk ke dalam mencari sarangnya gitu, bolehlah oleskan dengan oli gitu, juga boleh pakai kapur bagus. Oh, yang ini ya putih-putih itu ya? Ya, itu juga bisa diolesin. Itu biasanya semutnya nggak bisa naik. Ya. Wah, Pak Nyoman udah pengalaman banget kayaknya. Belum. Saya sebenarnya masih pemula dibandingkan dengan rekan-rekan yang lain. Kan ada rekan-rekan yang sudah budidaya itu sudah cukup lama. Nah Pak Nyoman, nih terakhir nih, apa sih yang mau disampaikan untuk para pecinta keluh? Kebun saya ya, Umah Keluh Trigona Farm Enani ini terbuka untuk siapa saja. Jadi kalau ada masyarakat umum atau siswa yang ingin belajar tentang keluh, ingin mengunjungi kebun saya, silahkan datang. Saya sih adanya biasanya hari Sabtu Minggu biasanya ada di kebun. Kalau hari lain biasanya aktivitasnya masih di Jakarta. Ya, dan satu lagi ya, kali ini saya ingin launching juga produk baru ini produk baru. Ya,
kemasan sebelumnya saya punya kemasan plastik ya, dalam Iya. plastik. Nah, Kalau kemasan plastik yang kayak gimana tuh? plastik Kayak ya ini agak juga beda. beda. Pastinya kayak gini ya. Ha? Ini ukuran 600 mili, ada juga yang lebih kecil, ada 100 mili, 250, ada 500 mili itu ada. Nah, sekarang saya launching produk baru ini menggunakan kemasan yang lebih kaca, yang apalah lebih Jar gitu ya? elegan lah Oh, istilahnya lebih ya. elegan Nah, ya. ini Oh. kemasan premium ya, kemasan premium. Kenapa premium? Bukan hanya kemasannya aja premium, tetapi isinya juga saya pilihkan madu pilihan ini isinya, madu pilihan dan lebih kental dibandingkan dengan kemasan plastik. Nah, ya, ini kadar airnya lumayan, ini nggak terlalu encer. Kalau Trigona kan biasanya kadar airnya tinggi, kalau ini udah kadar airnya sedikit Iya ya, agak kencang. lebih rendah ya, lebih rendah, jadi bisa dicoba lah. Saya punya kemasan, kalau yang itu kemasan 150 gram, kemudian yang ini ada 300 gram, kemudian yang paling besar itu ada kemasan berapa nih? Ini 600 ya. 600 ya. Ya, ini kemasan 600 gram. Gitu. Ya, ini terasa apa ya? Apa ya? Di mulut itu terasa masih ada rasa-rasa apa ya, agak kental gitulah, terasa madunya. Kalau madu Trigona itu kan kebanyakan encer ya. Kalau ini agak kental kalau ini. Ya. Satu lagi, ini ini adalah produk baru kita, namanya Luluhe. Ya, Luluhe ini terbuat dari kunyit tanpa campuran apapun. Ya, airnya juga kita pakai air mineral ya. Yang sudah terkenal lah, kita nggak pakai air keran, itu kita nggak pakai. Ini airnya biasa kita minum, kita beli ya, mineral kemasan. Biasanya sih orang mencari madu kele itu karena keluhan asam lambung. Nah, asam lambung. Ya, asam lambung. Kalau madu kele itu dicampur dengan kunyit, lolo kunyit, itu khasiatnya luar biasa. Ya, jadi bisa sekalian nih di tempat kita bisa dapatkan lolo kunyit, lolo hit, sekalian sama madu kelenya. Jadi komplit sudah. Wah, ya. lengkap sekali nih. Gitu. Bagus ini, wah keren sekali Pak Iman. Udah ada madu kele, ada luluh, jadi komplit jadinya. Ya kita bisa deh sekalian biar nggak bingung lagi nyari kesana kesini. Ya, betul sekalian. Ya loh. Ya udah deh Pak Nyoman ya, terima kasih. Wah keren sekali nih Pak Nyoman. Nah, semoga Pak Nyoman bisa membantu masyarakat agar rajin untuk minum madu kele, karena kan madu kele ini memang bermanfaat banget ya untuk manusia. Ya. Ya. Baik Pak Nyoman, terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini. Salam Trigona. Ya, terima kasih.